Yuk, sibuk amat. Ayo syuting. Oh iya, halo Sobat Apang. Kita hari ini aku bakal ngasih lihat ke kalian aktivitas teman-teman di KRKP. Oh iya, sebelumnya selamat datang di Opang, obrolan apa sih Kak? Limpangan. Mas, lo ngapain sih? Main game mulu dari tadi, Ella. Gue, Sore. gue Ngapain? lagi kerja. Kerja apaan? Orang dari tadi main game? Ini gue lagi menghayati mainstreamisasi pangan lokal, cuy. Ini lu tahu kan game cacing. Apaan sih? Game cacing yang makan makanan itu. Ini pakannya pangan lokal loh. Coba dijelasin pakan lokal. Nih, di sini ada talas sama ubi kayu. Wah, lu ngecengin kerjaan gua nih ya. Kerjaan lu yang mana dah? Yang Masa lupa sih? Yang Manggulu. Oh ya kemarin videonya rilis. Oh, bener. Oh ya temen-temen, kalau misalnya belum nonton Project Manggulu yang ada Kak Widya di video itu tuh wajib nonton banget sih sebelum ini. Jadi nanti linknya aku taruh di atas ini. Gitu, oke? Jadi Kak, gimana sih? Coba deh, Mas duduk dong yang bener, gue mau. Bentar ya nunggu cacing gua mati ya. Ya ampun, kalau cacing lu mati keburu ini nih, kelar jam kantor. Aduh. Gimana? Jadi Kak, coba deh, gimana sih Manggulu tuh? Coba deh, mungkin aku pengen tahu aja sih. Ceritain dong Manggulu tuh lo ngapain aja gitu. Jadi, lu dengan gua nggak? Iya dengerin bentar. Ini mau nomor satuan. Jadi tuh kita punya kerjaan di Sumba Timur. Nah, di kerjaan ini itu kita pengen ngedorong orang-orang untuk menanam kembali tanaman pangan lokal yang aslinya itu tuh cocok banget ditanam di sana, dan memang dari turun temurun itu adalah pangan asli dari Sumba Timur. Kalau orang sana tuh bilangnya Hiluliwanya. Hiluliwanya itu kayak akronim dari tanaman pangan lokal. Ada hili, lua, litang, hiluli, wanya itu watar itu jagung, watar hamu, ganya. Jadi itu kayak akronim gitu. Nah, selengkapnya ntar ada di videonya Manggulu Project kayak gitu. Nah, yang kita lakukan, kita tuh pengen supaya selain kan biasanya tuh tanaman pangan lokal itu hanya dipanen, habis itu udah dijual segar atau direbus doang kan. Nah, pengennya nggak menarik aja gitu untuk dimakan. Nah, pengennya gimana tanaman pangan lokal ini diolah dalam bentuk yang lebih menarik, terus bisa disajikan ke konsumen yang lebih luas, ke pasar yang lebih luas, dijadiin oleh-oleh khas Sumba Timur. Dan nanti ini yang akan membantu para kelompok-kelompok perempuan yang ada di sana itu untuk bisa punya macam mengembalikan kepercayaan diri mereka bahwa tanaman pangan lokal ini punya potensi yang besar banget di Sumba Timur kayak gitu. Keren. Itu kan di Sumba Timur ya? Iya. Kenapa harus Sumba Timur gitu? Kenapa harus nyebrang Pulau Jawa, Kak? Sebenarnya nggak harus di Sumba Timur, tiap daerah di Indonesia kan punya potensi yang sama ya. Tapi dalam konteks ini kita tuh mau melanjutkan apa yang dulu udah pernah dilakukan. Nah, sebetulnya Sumba Timur itu sendiri tuh adalah salah satu kabupaten yang dia tuh udah one step ahead dibanding kabupaten-kabupaten lainnya. Dia punya peraturan bupati di tahun 2013 atau 12 yang menyebutkan bahwa adanya gerakan bersama menanam kembali Hiluliwanya. Jadi mereka sempat melakukan itu di 2010 sampai 2013, tapi karena mungkin pasarnya nggak dibangun dengan baik, jadinya produksinya terhenti kayak gitu. Nah, kita ingin memperbaiki kegiatan produksi dan juga membangun pasarnya, jadi biar berkesinambungan gitu loh. Nggak cuma produksi yang melimpah, tapi pasarnya juga ada. Oh itu kan baru satu challenge ya dari sisi produksinya nih. Nah, kalau challenge lain selain pasar tadi, kira-kira di Sumba Timur apa sih yang bikin project ini bakal worth it dilaksanain di sana gitu? Nah, Sumba Timur sendiri ini kan salah satu daerah yang musim kering sama musim hujannya itu nggak seimbang. Jadi kayak musim keringnya itu panjang banget. Oke. Bisa sampai 7 bulan lebih, 8 bulan. Terus berarti savana semua ya di sana ya? Iya,
batu. banyak gitu. savana kayak gitu. Nah, kebayangin kalau misalnya kita dalam waktu yang musim kering itu nggak bisa memanfaatkan potensi yang ada, itu kan bingung gitu. Dan sebenarnya lagi tuh kalau kita pikir lebih lanjut lagi, kayak potensi tanaman pangan lokal itu ada gitu. Kenapa nggak dimanfaatin jadi sumber ekonomi yang bagus untuk keluarga kayak gitu? Mereka bisa tanam di sekitar rumah, itu bisa diolah dalam bentuk yang lebih baik. Kemudian bisa jadi sumber pendapatan tambahan juga buat keluarga. Sumba Timur juga belum punya oleh-oleh khas kan, jadi kenapa nggak dari bahan pangan lokal yang sudah ada kayak gitu. Nah, BTW ini kan project kayaknya wah banget nih dengan capaian yang ingin dicapai. Nah, ini siapa sih di balik project ini? Kalau boleh aku tahu, Kak? Iya, kita itu Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan, kita bekerja bareng Oxfam di Indonesia. Kemudian kita juga bareng dengan mitra lokal yang ada di Sumba Timur, Yayasan Master. Dan yang paling keren, kita kerjasama sama yang namanya Arum Ayu. Arum Ayu ini adalah geria pengolah pangan lokal. Mereka punya concern di bidang pangan lokal, mengolah pangan lokal menjadi makanan kekinian. Dan ada Chef Arum dan Pak Wawan yang mereka berdua ini, ayah dan anak, memang dari dulu udah concern mengolah pangan lokal menjadi produk kuliner yang kekinian lah. Jadi yang di video-video yang aku tonton itu ya, itu kan kayak ada cake-nya. Iya betul. Itu tuh itu kreasi bareng Arum Ayu. Jadi Arum Ayu bareng sama mama-mama yang di Sumba Timur dan juga ada Chef Yosi. Chef Yosi ini adalah chef di Waingapu. Kita bareng-bareng sama Chef Yosi, Chef Arum dan juga mama-mama berkreasi untuk membuat resep makanan kekinian dari tanaman pangan lokal yang ada di sana. Ini kan lebih tentang bagaimana mengolah pangan lokal ya. Kalau yang kita tahu, kalau sistem bahkan hampir di seluruh Indonesia, kalau petani habis panen kan biasanya langsung dijual tuh. Iya, jual segar. Nah, ini sistem yang ingin dibangun itu seperti apa sih lebih detailnya, Mbak? Nah, bayangannya itu ketika nanti ada panen. Hasil panen ini nggak langsung dijual segar saja, tapi bisa diolah dulu menjadi makanan kekinian dan itu bisa ditawarkan dengan harga yang lebih baik. Jadi baik petani maupun kelompok perempuan akan dapat keuntungan yang lebih baik dibandingkan hanya menjual segar kayak gitu. Oh iya, Mas Kimi nonton nggak sih kemarin itu yang jadi ada beberapa part gitu ya kan Kak, kalau nggak salah tuh di program Manggulu ini kayak ada yang masak bareng mama-mama, iya, itu terus workshop kuliner, terus ada juga nih ada kayak pasar yang menjual itu nih. Nah kalau dari situ tuh gimana nih Kak respon masyarakat Sumba Timur sendiri? Nah kita kan juga melakukan yang namanya Hiluliwanya Weekend. Jadi itu adalah ajang simulasi ceritanya untuk menguji coba apakah setelah dijadikan produk makanan itu diterima pasar apa enggak. Kita coba tuh, kita buat dengan bekerja sama dengan beberapa restoran yang ada di Waingapu, di tempat-tempat wisata. Ternyata sold out, laku semua. Kita juga coba ngebuatin kayak kuesioner gitu kan, untuk menilai rasa, kemudian gimana bentuknya, gimana taste-nya, taste mah rasa ya, tampilannya. Terus habis itu kayak orang mau nggak sih beli lagi gitu, dan ternyata hasilnya bagus, orang mencari lagi, bahkan ada beberapa yang tanya ini bisa nggak sih dibuat dalam bentuk kering biar bisa dibawa pulang jadi oleh-oleh gitu. Artinya sampai segitunya. Pasar ada dong berarti gitu. Bahan baku juga ada. Mama tuh udah bisa, udah bareng-bareng dengan para chef tadi tuh udah berhasil membuat olahan dari bahan pangan lokal. Jadi sebenarnya ini potensial banget kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang itu tadi luarannya. Kalau diceritain kok kelihatannya enak aja, tapi kok aku nggak bisa ngebayangin ya. Kira-kira menu yang tercipta apa aja sih Mbak? Ada beberapa makanan. Sebenarnya kayak kalian bisa lihat juga di videonya Manggulu ada cake. Kalau cake kan kita tahu ada tepung terigu ya, tapi cake itu dari tepung sorghum. Lu bayangin itu sorghum yang bulat-bulat itu. Iya, itu kan makanan sehat. Kalau kita beli di Jawa sini nih itu mahal. Dan mereka tuh di sana bisa dapat banyak bahan bakunya tuh banyak kayak gitu. Nah, terus karena ini pemakai tepung lokal, jadinya ya selain dia low emisi, maksudnya lu nggak butuh itu pertanyaan juga ya buat. Maksudnya
nggak usah ngirimin itu dari daerah yang jauh, Oke, terus sekarang- banyak emisinya, terus segala macam. Ini ada di sekitar rumahnya mama, terus dia secara kandungannya juga sehat karena dia low gluten dan ini tuh bagus banget untuk kesehatan. Orang-orang kan sekarang mulai beralih ke pangan sehat kan. Iya. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa cerita sama ahlinya, tapi yang jelas ini low gluten dan itu baik untuk menjaga kadar gula dalam darah. Kemudian pokoknya bagus deh untuk kesehatan. Gitu. Oke, Nah, selain cake itu, kalau nggak salah ada itu kayak kebab itu apa Ada. ya? Nah, kalau kita sih bilangnya kebab ya, tapi itu Iya. lu ngebayangin nggak kalau makan kebab itu kan ada tortillanya tuh. Iya. Oh Nah, si iya. tortillanya itu kan orang biasa buatnya pakai tepung gandum ya. Hah. Ini kita bikin pakai singkong. Wow. Dan Singkong? singkong Sumba itu dia Hah? punya, kalau kata Chef Warum ya, Iya. dia punya tekstur yang lebih baik dibandingkan singkong-singkong lain di Indonesia. Warnanya juga lebih baik, lebih kuning, Lebih kayak kuning. gitu. Jadi Jadi itu wadah dari singkong. dari singkong, Diisi? isiannya lu bisa milih kalau lu mau isi ayam, bisa isi ikan, terus dikasih sayur. Jadi lengkap lah, ada protein nabati, hewani, dan juga tadi nggak dari tepung yang punya kandungan gluten yang tinggi. Boleh tambah sambal nggak? Ya boleh Boleh. dong, selera. Oh, pakai sambal matah. Boleh. Oh cocok. Kok kalau dibayangin doang kayak nggak kerasa ya? Gitu ya. Ya, kayaknya kita harus masak deh. Ya, next time tuh kayaknya bener harus ini sih. Pokoknya kalau kalian main ke Sumba Timur, sekarang jangan pusing lagi nyari oleh-oleh, cari aja menu Hiloliwanya. Tapi itu udah ada di situ Kak. Udah. Ada, lu main ke tempat Mama Tapawala Badi, ini masih di Kota Waingapu. Pokoknya kalau lu mau jalan dari Sumba Timur dari Waingapu, mau jalan ke tempat-tempat wisata kayak Bukit Wairinding, itu Pala pasti kiri. lewatin tuh. Kepala kiri. Kalau wala kiri kesananya lagi, tapi lu bisa tetap dapat ini, lu nanti bisa kontak Rambu Yuliana, Oke. ada di video Manggulu deh pokoknya. Oh iya. Gitu. Nanti juga kontaknya bisa kita cantumin di Bisa deskripsi banget. box ya. Kak. Terus kan kalau Sumba tuh jauh nih Kak dari KRKP yang ada Di gitu. sini. gitu kan. Di mana nih kita? Di Bogor. Ada di sini. Terus yang kayak tantangannya kayak apa aja sih Kak, selain tantangan jarak ya pasti kan dari kita di sini sementara mama-mama ada di Sumba gitu. Ya, sebetulnya kita tuh udah ibaratnya apa ya, meninggalkan investasi gitu di mama-mama. Mereka udah tahu resepnya, udah ada, bahan bakunya kan nasi sono, Iya. pasarnya juga udah ada di sana. Jadi sebenarnya tuh kayak ini tuh akan berjalan dengan sendirinya gitu. Dan apa yang perlu kita dukung adalah kita mulai mencoba untuk mencintai tadi makanan dari olahan pangan lokal gitu. Kalau nyari pangan tuh yang dari pangan lokal, tepungnya dari tepung-tepung lokal. Jadi kalau nggak kita siapa lagi kan yang akan melestarikan Iya sih. pangan lokal kayak gitu. Nah, gitu sih. Nah, kalau di itu Kalau di mana? Eh, Gua Sumba Timur. Sumba Timur. Oke. Tadi kan sudah bicara tentang tantangan nih. Nah, kalau dari respon anak mudanya gitu, apa pernah workshop nggak sih sama teman-teman? Kita juga? pernah bareng-bareng sama teman-teman dari Akademi Keperawatan Waingapu. Mereka juga punya concern yang sama nih soal pangan lokal. Mereka pengen ngedorong supaya tiap rumah tangga itu bisa konsumsi pangan yang bergizi dan yang bisa didapat itu mudah di dekat sekitar rumahnya. Nah, salah satunya ya pangan lokal dong, sumber Itu akademi keperawatan. nutrisi. Iya, Akademi Keperawatan Waingapu. Nah, mahasiswa ini masih muda dong, terus mereka punya konsep tadi untuk pangan lokal dan kita workshop bareng-bareng. Arum juga ikut, Yosi juga ikut, mama-mama juga ikut sharing. Ada juga beberapa rumah makan yang memang udah menyajikan menu pangan lokal di kafe-kafe mereka. Dan itu kita bareng-bareng diskusi, terus nyoba masak bareng, dan akhirnya puncaknya itu kemarin kita bikin kayak macam ada festival jajanan pangan lokal. gitu ya. Dan itu yang masuk semua mahasiswa, jadi anak-anak muda juga punya interest yang luar biasa dengan soal menu pangan lokal. Hiloliwanya. Hiloliwanya. Iya, gitu. Menarik ya. Menarik dong. Kalau boleh tahu nih, ada itu nggak sih kedepannya pengen apa gitu yang ingin dilakukan di sana? Ya, harapannya sih kedepannya itu pangan lokal itu nggak dipandang lagi jadi kayak makanan kelas 2 gitu, tapi ini potensi yang bisa dimanfaatin sebesar-besarnya kayak gitu. Dan tadi ini adalah salah satu kekuatan dalam rumah tangga juga kan, maksudnya bisa jadi pendapatan rumah tangga, bisa jadi untuk pemenuhan gizi
di rumah tangga, nggak usah beli lagi untuk karbohidrat, kemudian untuk protein itu udah tersedia di halaman rumah masing-masing. Jadi selain pangan lokal kita juga harus tanam di Rumah ya. masing-masing, at least untuk ketahanan dan kecukupan pangan keluarga kita. Menarik ya. Kita. Ajak kami lah ya ke Sumba Timur ya. Next time kayak Ayo. Masa kita cuma ngobrol, dapat obrolannya doang. Yes, anaknya Gak keras. Lu juga Baik. ke Sulawesi Selatan ngajak-ngajak, Tahu. Ya. bawain doang, Ya. kita doang. Ya, itu kan udah aku bawain tepung sagunya. Oh, Kita iya. bikin apa nih? Kapurung lah. Kapurung ya? Cocok Cocok ya? Iya. Cocok ya? Pakai, tapi di Bogor ada ikan laut nggak ya? Urusan lu deh. ada di pasar. Ntar kita Ya cari. udah, pokoknya Oke. Dia yang belanja ikan, belanja aku yang bikin kapurung. Lu bikin kapurung, Oke. gua nyoba. Gimana? Oke, cocok? Tapi next time kita wajib nyobain menu yang ini. Oh ya gampang Oh, iya. banget. Ntar tepungnya kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau Nah, udah ditepungin itu kan bisa dimobilisasi lebih gampang ya, dan bisa kalau di tepung tuh gampang deh diolahnya. Jadi- kayak gitu. Jadi buat oleh-oleh itu selain makanan jadi juga nantinya bisa buat ini ya. Makanan kering, kering yang tepungnya bawa juga tepungnya. bisa. Jadi kalau mau masak sendiri atau bikin menu lain dari itu akan dikembangkan oleh mama-mama mama ya. Nah, Menarik. Oke. apalagi ya? Aduh, Aku langsung ilmunya kebayang. tiba-tiba berasa ngedon gitu ya, Kalau downgrade. tuh enggak sih Kak, Aku nggak ngapa-ngapain, dia udah bisa bikin project se-epic itu gitu. keren banget sih, Ini kita Mang Bulu. bareng-bareng tahu kerjanya. Tapi aku ini sih selain kayak wah gila sih Mang Bulu tuh keren banget. Aku udah kebayangin makanannya gitu kan kayak Mang Bulu nggak sih? Oh, ini Indonesia aja yang bikin atau gimana Kak sebenarnya Iya. dari project ini? Dari Mang Bulu nih emang apakah Kemarin sih kita, jadi tuh project ini tuh kayak kita dapat banyak insight juga nih dari beberapa teman-teman di luar negeri. Kan ada juga beberapa kegiatan yang organisasi lain juga banyak yang melakukan seperti ini, tapi kan ini tuh spesifik lokasi ya. Oke. Masing-masing lokasi tuh punya potensi masing-masing, terus punya tantangan dan punya peluang dan potensi masing-masing juga kayak gitu. Kemarin Manggul Project tuh sempat diundang ke Bangkok Bangkok di Thailand Nah, dan di Colombo Sri Lanka Itu- untuk brainstorming tentang ini, dan kita banyak dapat input soal gimana sih mendorong konsumsi pangan lokal dan penggunaan pangan lokal atau optimalisasi pangan lokal untuk mendorong perkembangan ekonomi rumah tangga. emang nggak ada obatnya Widya ini ya. keren banget? Nggak ada Iya. obatnya itu. Lokal lu kayak Kak Widya main cacing mulu sih. Kan Berawal dari cacing ya. paling tidak gue merasa memiliki pangan lokal gue gitu. Berarti besok Iya gitu lah pokoknya dari main ini dulu deh. next time lo harus nanam sih di halaman depan. Mau Terus nanam kita di yang mana panen, ya? Kita yang panen. Kita yang Mau nanam sorghum di halaman depan. Iya, bisa pas kali waktu- di Iya, pakai pot, gitu. dia tahu. atau Oke, nanam oke. bayam kampung gitu. Jadi besok kita masaknya di dapur. Tapi pakai itu. Pakai apa? Pakai sorghum. Apalagi hujan kan. Itu tuh kayak yang makan. Sendok. Tapi Ini ada ya, tau, dikit ada ya. tau di Sumba Timur itu makanan itu tuh dari sorghum dijadiin. Jadi kayak kalau kita kan makan itunya kan beras ya. Iya, Ini tuh sorghum, tapi jadi nasi sorghum. Iya. Gitu, dan itu tuh anget-anget. Lu pakein daun pepaya yang ditumis, pakai bunga pepayanya, abis itu pakai ikan asin anget-anget gitu. Endes pakai sambal, ada kemanginya. Udah kebayang sih lah, udah kayak. Hoax kalau nggak Apalagi sampai kayak- sini hoax semuanya hoax. Gue nggak itu percaya itu deh. suasananya mendung-mendung gitu kan. Iya. Udah Tapi- kebayang. Itu kan sorghum anget-anget. Dengan pakai sambal, nggak. Parah udah kayak langsung twing kayak makanan apa, makan apa gitu malam ini. Udah gitu. Terakhir nih Kak, mungkin apa sih Kakak mungkin bisa sampaikan ke teman-teman di sana yang lagi nonton Opang nih, buat ternyata pangan lokal tuh bisa apa aja gitu loh, tentang pangan lokal yang ada di daerah mereka masing-masing. Kalau Kakak kan mungkin konsernya ada di Sumba tadi kayak kata Kak Ferry di tentang sagu gitu. Ya. Kalau Yang jelas tuh tiap daerah pasti punya pangan lokal dan itu potensial banget untuk dikembangin dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah. Nah, kita sebagai anak muda ini peluang banget nih, daripada kita nyari kerjaan, maksudnya kerja dengan orang lain gitu, kenapa kita nggak bikin kerjaan? Maksudnya kita ngembangin potensi pangan lokal yang ada untuk selain bisa untuk diri sendiri, itu bisa juga buat ngebantu orang lain. Mulia sekali.
banyak orang yang bisa terlibat kayak gitu. Kalau nggak kita siapa lagi kan? Iya sih. Anak muda. Ya baik gitu. Oh. Kok berarti obrolan kita ya? Gue lagi pengen juga ya. Gue soal juga deh. Oke deh. Nah, gitu deh sobat pangan. Kalau kita lagi di kantor terus kayak lagi ngobrolin tentang project-projectnya. Dan mungkin segitu aja dulu kali ya opang kita yang kali ini. Jangan lupa saksikan next opang-opang selanjutnya. Terus jangan lupa juga nanti nonton video yang tadi aku tag di atas. Oke, dadah.